Kasus Pina Cirebon yang menggemparkan publik kembali menjadi sorotan dengan terungkapnya skenario terlibat dalam proses penyelidikan. Picik Ibtu Rudiana yang sebelumnya dikaitkan dengan peran utama dalam mengungkap kasus Pina Cirebon kini menghadapi pertanyaan serius terkait integritasnya. Pengakuan dari terpidana dan saksi kasus Pina Cirebon membuka tabir intervensi yang terjadi selama proses hukum berlangsung. Ibtu Rudiana yang pada masa itu berada dalam posisi yang krusial dituduh telah mempengaruhi jalannya penyelidikan dengan skenario yang dirancang secara cermat. Para ahli hukum pun memberikan pandangan yang mengkhawatirkan terkait pelanggaran etika profesi yang disinyalir terjadi dalam kasus ini. Mantan pejabat kepolisian menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahap penanganan kasus, terutama dalam kasus seberat ini. Keterlibatan Presiden Jokowi juga dipertanyakan, mengingat tanggung jawabnya dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Kasus ini menjadi cerminan pentingnya sistem hukum yang adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Selain itu, masalah keadilan juga ditekankan dalam penanganan kasus yang belum terungkap secara tuntas. Publik menuntut kejelasan dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil oleh aparat hukum untuk memastikan kebenaran dan keadilan bagi semua pihak terkait. Dengan demikian, upaya untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini. Maka solusinya untuk para terpidana dan DPO kasus ini jika ingin bebas, bila memang merasa tidak bersalah dan menjadi korban salah tangkap termasuk DPO atas nama Peggy Setiawan, bila penyidikan yang dilakukan kepolisian berdasarkan fakta dan dalam penyidikan kepolisian tidak boleh menyimpulkan. Polisi diibaratkan hanya sebagai juru masak yang menyajikan makanan untuk jaksa dan hakim. Kasus kematian Pina Cirebon dan Eki saat ini yang kembali viral dan menuai pro kontra harus ditengahi dengan physical evidence atau bukti mati seperti visum dan lain-lain serta dikuatkan oleh saksi ahli. Karena untuk menyambungkan sebuah peristiwa perlu adanya petunjuk, keterangan saksi, keterangan tersangka yang berkesesuaian sehingga bisa disimpulkan apakah benar terjadi pembunuhan yang diawali dengan penganiayaan. Dan untuk saka tatal seorang terpidana yang sudah bebas, dia bisa menempuh jalan peninjauan kembali atau PK untuk mengembalikan nama baiknya jika memang merasa tidak bersalah. Sementara untuk DPO atas nama Peggy Setiawan yang menempuh jalur hukum pra-peradilan. Karena polisi tidak bisa melepaskan Peggy Setiawan begitu saja tanpa jalur pra-peradilan. Untuk menguji apakah sah tidak penangkapan dan penahanan tersangka termasuk penghentian penyidikan, kecuali nanti dari jaksa ini kurang, polisi kalau tidak cukup bukti akan menghentikan penyidikan. Secara umum, bila terjadi sebuah kesalahan yang melibatkan criminal justice system, yaitu saat polisi, jaksa, dan hakim sudah bekerja alias sudah inkrah, maka tidak cukup dengan audit investigasi, tapi harus dilakukan eksaminasi. Eksaminasi untuk menguji apakah dakwaan benar atau tidak, apakah putusan benar atau tidak, karena seharusnya saat itu jaksa bisa menegur polisi kalau pasalnya itu salah. Terdapat dua eksaminasi, yaitu eksaminasi internal dari lembaga kepolisian sendiri jika merasa ada yang salah. Namun bisa juga eksaminasi publik yang diminta oleh publik karena diperkirakan kejanggalan. Bisa diajukan ke kejaksaan, diajukan ke pengadilan dengan bukti-bukti yang bisa didapatkan. Apalagi alat bukti lainnya untuk membuktikan Peggy sebagai tersangka juga sulit didapat seperti bercak darah korban di baju Peggy Setiawan atau bercak sperma di tubuh Pina karena kasus ini sudah lama tidak ditangani. Adakah sidik jari Peggy Setiawan yang menempel di alat bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan pemerkosaan ini sulit didapat? Adakah CCTV ini sulit didapat? Adakah alat bukti yang tinggal di HP di mana posisi Peggy Setiawan pada saat itu 27 Agustus 2006 itu sulit didapat? Jadi
Kita tunggu aja nanti akhirnya bagaimana. Peggy, kamu pasti bebas dari jeratan hukum. Mudah-mudahan kasus Pina Cirebon tidak akan terulang di masa mendatang dan sistem hukum dapat berfungsi dengan baik untuk melindungi hak-hak masyarakat. Cekap sakit heula.